Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Inayah Wulandari dari Pendidikan Bahasa Arab 2018. Saya di sini ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiolinguistik. Saya di sini mengambil materi pemilihan bahasa. Selamat menyaksikan. Pemilihan bahasa adalah memilih sebuah bahasa yang digunakan secara keseluruhan dalam rangkaian komunikasi. Jika seseorang menguasai dua bahasa atau lebih, maka orang itu harus memilih bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Memilih bahasa dapat dilakukan dalam 3 kategori pilihan. Pertama, dengan memilih satu variasi dari bahasa yang sama, yakni seorang penutur bahasa Jawa berbicara kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Jawa dalam seluruh komunikasinya. Yang kedua, dengan melakukan alih kode, yakni menggunakan satu bahasa pada satu keperluan dan menggunakan bahasa yang lain pada keperluan lain dalam satu peristiwa komunikasi. Yang ketiga, dengan melakukan campur kode, yakni menggunakan satu bahasa tertentu dengan bercampur serpihan-serpihan dari bahasa lain. Secara historis, bahasa Arab standar telah menikmati prestise yang lebih tinggi daripada dialek sehari-hari yang diucapkan karena 3 alasan utama yang saling terkait. Pertama, bahasa Arab standar adalah bahasa tertulis dengan aturan, konvensi, dan ortografi yang jelas. Seperti yang diamati oleh Haugen, bahasa tertulis pada umumnya menghasilkan lebih banyak gengsi dan stabilitas. Kedua, bahasa Arab standar telah menjadi media pengkodean tradisi sastra Arab yang kaya, termasuk abad pertengahan dan puisi Arab Islam. Ketiga, bahasa Arab standar terkait dengan teks-teks Islam, khususnya Al-Quran, literatur, dan beasiswa. Karena kaitannya dengan Al-Quran, bahasa Arab standar kemudian dianggap sebagai atasan dan bahasa suci. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan bahasa antara lain. Yang pertama, kemampuan penutur. Biasanya, penutur akan lebih banyak menggunakan bahasa yang lebih dikuasainya. Kemampuan pendengar. Biasanya, penutur juga cenderung menggunakan bahasa yang digunakan oleh pendengar. Hal ini terjadi apabila penutur sama-sama menguasai bahasa pertama dan kedua. Yang ketiga, umur. Orang yang lebih dewasa cenderung menggunakan bahasa kedua untuk menunjukkan rasa kepemilikannya terhadap satu tempat. Yang keempat, status sosial. Pada situasi tertentu, seseorang akan menggunakan suatu bahasa yang menunjukkan strata sosial yang tinggi. Yang kelima, derajat hubungan. Terkadang seseorang menggunakan suatu bahasa pada pertemuan pertama, namun menggunakan bahasa yang lain ketika hubungannya sudah semakin dekat. Nah, yang keenam, hubungan etnis. Seseorang terkadang berbicara suatu bahasa dengan orang seetnis, dan berbicara bahasa lain dengan orang yang berlainan etnis. Yang ketujuh, tekanan dari luar. Apabila suatu bahasa tidak disukai dalam suatu masyarakat karena suatu sebab, maka pemilik bahasa ini hanya akan menggunakan bahasanya dalam rumah seperti sembunyi-sembunyi. Yang terakhir adalah tempat. Terkadang pemilihan bahasa dengan menggunakan asas pembagian integratif, menggunakan bahasa pertama di dalam rumah dan bahasa kedua di luar rumah misalnya. Perspektif sosiolinguistik tentang pemilihan bahasa. Sosiolinguistik melihat fenomena pemilihan bahasa sebagai fakta sosial dan menempatkannya dalam sistem lambang atau kode, sistem tingkah laku budaya, serta sistem pragmatik. Dengan demikian, kajian sosiolinguistik menyikapi fenomena pemilihan bahasa sebagai wacana dalam peristiwa komunikasi dan sekaligus menunjukkan identitas sosial dan budaya peserta tutur. Faktor-faktor penentu pemilihan bahasa. Evin Tripp mengidentifikasikan 4 faktor utama sebagai penanda pemilihan bahasa penutur dalam interaksi sosial, yaitu yang pertama adalah latar waktu dan tempat dan situasi, yang kedua, partisipan dalam interaksi, yang ketiga, topik percakapan, dan yang keempat, fungsi interaksi. Pertama dapat berupa hal-hal seperti makan pagi di lingkungan keluarga, rapat di kelurahan, selamatan kelahiran di sebuah keluarga, kuliah, dan tawar-menawar barang di pasar. Faktor kedua mencakup hal-hal seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan perannya dalam hubungan dengan mitra tutur. Dan faktor ketiga dapat berupa topik tentang pekerjaan, keberhasilan anak, peristiwa-peristiwa aktual, dan topik harga barang di pasar. Dan faktor keempat berupa fungsi interaksi seperti penawaran, menyampaikan informasi, permohonan, kebiasaan rutin, atau salam, meminta maaf, atau mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.